Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kembali lagi di channel Cutina. Ada sebuah polemik yang sangat menarik seperti ini masih mengenai penyusunan nasab ya. Gimana kalau menurut saya sangat konyol sekali beliau mengangkat Haji Roma Irama menjadi wali karena Haji Roma Irama telah percaya dengan tesisnya gitu. Karamat itu kata tesis Kiai Imam hingga bisa menjadikan wali seseorang. Ini sangat disayangkan sekali kalau di sini sudah secara tidak ilmiah lagi menurut saya. Jika tiba-tiba menjadi wali gitu dengan mempercayai tesis ini sangat konyol, sudah tidak ilmiah lagi, sudah di luar nulur, tidak abspekri. Oke, lepas dari itu semua konflik, di sini ada tulisan dari Ustadz Abu Daud ya mengenai tentang nama Syed Usman. Siapa sih yang nggak kenal Syed Usman gitu kan? Dalam kubu Kiai Imad, beliau ini sangat dibenci karena dicap sebagai penjajah, kolonel, dan apalagi beliau keturunan Bahlawi. Gitu kan. Oke, saya akan bacakan tulisannya. Nama Syed Usman di hadapan pendukung tesis Kiai Imad mungkin sudah nggak ada bagus-bagusnya. Saya pernah nonton diskusi mereka soal ini. Setiap sebentar kata pengkhianatan, penjahat, antek kolonial keluar. Jadinya saya nggak sanggup lama-lama menontonnya. Jadi isi podcast mengenai tentang Habib Usman, Said Habib Usman di sini dianggap penjajah, antek pengkhianat, antek kolonial dan lain-lainnya lah seperti itu. Ucap Ustaz Abu Daud, saya pribadi tidak membaca sejarah dengan cara pandang seperti itu. Terlalu sempit logikanya dengan cara pandang seperti itu. Masa lalu, kalau hanya dilihat dari mana yang anti kolonialnya dan mana yang pro kolonial, kan ada banyak aspek yang akan terlupakan. Yang dilihat cuma yang besar-besarnya saja. Jadinya orang-orang yang tidak disebut dalam sejarah resmi itu seringkali terabaikan. Misalnya jihad Cilegon yang dikritik Syed Usman. Kalau dibaca lagi, yang tidak setuju dengan gerakan itu bukan hanya Syed Usman saja, tapi ada juga Haji Marzuki karena pendapatnya nggak disetujui haji yang lain. Haji Marzuki balik ke Mekah bersama keluarganya. Jadi Haji Marzuki pun sebenarnya tidak setuju dengan misalnya pemberontakan atau yang jihad di Cilegon tersebut. Itu kata Ustaz Abu Daud. Dalam tulisannya ya teman-teman. Begitu pula soal doa terhadap Ratu Wilhelmina yang melakukan doa itu bukan hanya Said Usman, bahkan doa untuk Ratu Wilhelmina pernah dilakukan kedua kalinya tahun 1923. Said Usman sudah meninggal pada waktu itu. Jadi untuk mendoakan Ratu Wilhelmina itu terjadi dua kali teman-teman. Yang pertama pada zaman beliau Syed Usman, yang kedua setelah Syed Usman meninggal kemudian doakan lagi dengan doa yang sama seperti itu, doa yang seperti ditulis oleh Syed Usman. Nico Kapten dalam tulisannya The Syed and the Queen menganalisis kenapa dalam masalah doa atas Ratu Wilhelmina yang jadi sasaran kritik adalah Syed Usman bukan yang lain. Kalau pendekatannya hitam putih memilah mana yang pro dan anti kolonial, tentu susah mencari jawaban seperti ini. Jangankan dapat jawaban, kepikiran pun tidak. Saya menuliskan bacaan saya terhadap tulisan Nico dan beberapa bagian saya bandingkan juga dengan teks doa Usman. Ikut linknya, nanti ada doanya ya. Di linknya nanti bisa kalian cek tulisan Ustadz Abu Daud. Kadang saya berpikir gimana memposisikan tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan kolonial waktu itu yang bekerja untuk pemerintah Belanda bukan hanya Syed Usman, tapi juga
ada banyak orang, terutama yang bekerja sebagai penghulu atau kantor urusan agama, masa mau dibilang penjahat dan pengkhianat semua? Terus gimana pula dengan pendekatan banyak ulama di masa Jepang yang terlihat lebih kompromis, mau dituduh pengkhianat juga. Oke, ini ada apa kitabnya ya teman-teman. Lalu ada lagi nih komentar dari Tengku Khairul Surya. Ya, ini teman. Saya bukan bilang kelompok Ustaz Iman. Di satu sisi kita paham cara berpolitik beliau bersama Belanda. Dan itu bukan hanya beliau, tapi ulama-ulama lain juga ada memakai istihad itu. Tapi ya saya tak bisa terima dengan fatwa beliau yang mengkritik pelaku jihad pada Belanda. Itu saya berbeda pendapat dengan beliau. Karena mengikuti pendapat madhab empat yang mu'tamad tentang syarat jihad defensif ketika diserang kafir harbi, tidak ada, tidak ada harus lengkap punya senjata lebih. Sekarang konteksnya sama seperti penduduk Palestina melindungi negaranya ketika dijajah oleh Israel. Seperti diungkapkan oleh Ahmad Syahrir Thorik mengenai cukupnya syarat orang Palestina untuk membela diri. Tapi oleh Miki menolak menyamakan kejadian karena itu ada genosidanya, beda di Indo. Padahal tak ada keterangan di kitab madhab 4 harus ada genosida. Hehehe, ucap beliau. Ini Khairul Surya yang tidak setuju dengan satu Usman. Satu lagi, saya tidak setuju dengan fatwa beliau tentang hukum sekufu terlalu ngeri, bahkan melampaui kitab Bughiyah al-Mustarsyidin tanpa menolak fatwa beliau mengenal kitab Aqidah 20 tersebut. Kalau dalam hal ini beliau itu samalah dengan Syekh Abdul Hariri yang di satu sisi aswaja tapi di sisi lain kita tolak fatwanya karena lebay berlawanan aswaja. Tapi dalam sejarah ada Syed yang ulama melawan Belanda cuma tidak masyhur, mufti Betawi saja. Kata MAI, atuh aneh tuh malas ladenin ente tuh nggak jelas, suka sibuk dengan pemikiran sendiri. Oke, ini dari Tengku Hair Surya yang tidak setuju dengan tulisan pemikiran Said Usman. Saya kembalikan lagi ke kalian semua, apakah Said Usman itu baik atau tidaknya, itu saya kembalikan lagi ke semuanya. Yang sini setiap manusia memiliki salahud nasofa wacruk atau wadak maka ambil yang bagus, ambil yang bersih, tinggalkan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.